Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kedatangan Anak Manusia. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 44. Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya tentang kedatangan Anak Manusia. Sabda Yesus, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaknya kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Saudara-saudara terkasih, bangsa Yahudi mempunyai ingatan kolektif akan air bah yang terjadi pada zaman Nuh. Kapan terjadinya air bah itu tidak pernah diketahui sebelumnya oleh bangsa Yahudi. Mereka menjalani hidup sehari-hari seperti biasa. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan. Yesus menyadarkan bahwa keseharian orang Yahudi itu akan berakhir dengan tiba-tiba, dan hanya Nuh yang bersiap diri dengan masuk ke dalam bahtera. Air bah akan datang menenggelamkan kehidupan orang Yahudi tanpa pernah dituliskan sebelumnya. Ingatan sejarah itu dijadikan peringatan bagi orang Yahudi bahwa peristiwa sejenis akan terjadi lagi. Bukan akan datangnya air bah lagi, tetapi akan kedatangan Anak Manusia. Perbedaannya,
kedatangan Anak Manusia sebenarnya sudah sering disampaikan banyak nabi dan dituliskan dalam kitab-kitab para nabi. Namun bangsa Yahudi tidak pernah benar-benar menyimak hal itu. Mereka masih terus-menerus menantikan kedatangan Sang Mesias pada akhir zaman. Padahal Yesus, Allah Putra, sudah hadir di antara mereka dalam hidup sehari-hari di tanah Israel. Saudara-saudara terkasih, tanda-tanda apakah yang akan terjadi ketika Anak Manusia datang? Apakah akan ada peristiwa alam yang menggemparkan? Bukankah begitu yang terjadi menjelang kelahiran atau kedatangan seorang tokoh sejarah? Namun Yesus menjelaskan bahwa kedatangan Anak Manusia terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang Yahudi sedang bekerja di ladang atau ketika sedang memutar batu kilangan. Bagaimana mungkin peristiwa besar itu bisa terjadi dalam peristiwa sehari-hari? Ketika Anak Manusia datang, akan ada seorang yang dibawa dan seorang ditinggalkan di ladang. Dan akan ada seorang yang dibawa dan orang lain ditinggalkan ketika memutar batu kilangan. Orang Yahudi tetap tidak tahu apa maksud Yesus dengan pernyataan itu. Jadi, mereka tetap tidak tahu kapan Anak Manusia akan datang. Pada akhirnya, Yesus menegaskan untuk tidak memikirkan saat pasti kedatangan Anak Manusia. Yesus meminta orang Yahudi untuk berjaga-jaga karena kedatangan Anak Manusia tidak bisa dipastikan waktunya. Penegasan Yesus agar orang Yahudi untuk berjaga-jaga juga belum menyelesaikan pertanyaan. Bagaimana sikap berjaga-jaga itu harus dilaksanakan? Saudara-saudara terkasih, untuk mempermudah pemahaman orang Yahudi, Yesus sekali lagi memberi contoh perumpamaan tentang datangnya pencuri ke rumah kita. Sabda Yesus, "Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Semoga saja penjelasan Yesus ini membantu orang Yahudi akan permintaan Yesus agar orang Yahudi selalu berjaga untuk kedatangan Anak Manusia. Perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Yesus hanyalah alat bantu untuk memahami pengajaran Yesus. Sekali lagi, Yesus menegaskan, "Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Sayang sekali, banyak orang dari berbagai zaman tidak mendengarkan permintaan Yesus ini. Banyak yang meramalkan seolah-olah dengan pasti kapan akan terjadinya hari kiamat. Ada sebuah kelompok agama yang bahkan menganjurkan umatnya untuk bunuh diri bersama menjelang hari kiamat. Yesus menegaskan agar kita hanya berjaga-jaga dengan tekun berdoa, bukan untuk membicarakan, memikirkan, atau melakukan tindakan yang tidak perlu. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berjaga-jaga mempersiapkan kedatangan manusia?
Apakah kita masih sibuk memikirkan kedatangan Anak Manusia? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami lebih menyibukkan diri untuk meramal, seolah-olah tahu dengan pasti kapan datangnya Anak Manusia itu. Kami melupakan perintah-Mu untuk terus-menerus berjaga dan berdoa, karena kedatangan Anak Manusia itu tidak dapat ditentukan harinya. Tuntunlah iman kami akan hari itu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.